Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah awak dhewe masih diberi nikmat. Mugi-mugi saged ngaji istiqomah manfaat barokah fid-dini wad dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu faslun ay hada faslun utawi kono fasal suwiji. Ta'bire fasal walladzi yubtilu as-shalah. Walladzi utawi perkara silai alladzi yubtilu kang batalake apa alladzi batalno mau as-sholata ing salat. Khobare alladzi ahada asyara iku 11 apane syai'an apane suwiji-wiji. Jadi dalam kitab takrib ini, kitab karangan Abu Syuja iku mengatakan batalnya salat iku ada 11 perkara. Tapi nantinya dalam kitab-kitab lain iku ternyata tidak kok 11. Nah, nek masalah iku memang nanti beda-beda kitab, terkadang ada yang 2 perkara dalam kitab-kitab mau dijadikan satu. Jadi memang ada yang mengatakan nek kitab iki ada 11 perkara. Nah, sing pertama rupane 11 al-kalamu rupane ngomong guneman, sifate kalam al-amdu kang jarak. Nah, yang pertama perkara yang membatalkan sholat iku ngomong berbicara. Berbicara iki qauluhu al-kalamu al-amdu ay as-sholihu tegese kang patut kang layak li khitabil adamina sawaun ta'alaqa bi maslahati sholah aula. Jadi memang di situ khitabul adamin. Ya, contohnya misalkan ngeten, ketika kita misalkan sholat terus kita berbicara dengan temane sebelah misalkan. Jadi misalkan kita sholat terus berbicara dengan teman sebelah, itu membatalkan sholat. Nah, tapi dalam kitab-kitab lain memang ada kalam, ada ucapan yang di situ tidak membatalkan sholat. Contohnya zikir, contohnya meneh membaca Quran. Jadi kita membaca Quran, kita niati membaca Quran, itu tidak batal sholatin. Contoh meneh misalkan selain itu membaca doa, rupane amin. Jadi setelah membaca Fatihah terus membaca amin, itu tidak membatalkan sholat. Jadi yang tidak membatalkan sholat itu contohnya baca Quran dalam sholat, terus baca zikir subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, enggak membatalkan sholat. Meskipun itu berupa suara, enggak masalah. Tapi yang dibahas itu kalam iki omongan sing ning kono dengan sengaja. Dengan sengaja, dan itu bukan berupa zikir, bukan berupa doa sing memang tidak membatalkan sholat, terus bukan berupa bacaan Quran. Itu catatannya di situ. Sing kedua wal amalu lan penggawean, sifate amal al kasiru kang akeh. Yang kedua pekerjaan gerakan-gerakan yang banyak. Ya, nek dalam syarah iku apa? Contohnya ail mutawali kasalasi khotwatin amdan secara sengaja karena ono apa zalika ausahwan. Dadi ngeten. Yang kedua iki yang membatalkan sholat iku 3 gerakan. 3 gerakan baik sengaja ataupun tidak iku membatalkan sholat. Jadi misalkan kita sholat terus melangkah 3 kali, itu membatalkan sholat. Nah, tapi amalu al-qalil fala tabtulu as-sholatu bi. Adapun nantinya kok gerakan sing sedikit, itu tidak membatalkan sholat. Misalkan 2 gerakan atau 1 gerakan, itu gak batal sholatnya. Tapi ada yang membatalkan itu 3 gerakan atau lebih secara nuli-nuli, artinya secara langsung, tidak dipisah dengan waktu sing lama. Lah, tetapi ada gerakan-gerakan nek dalam kitab lain itu mengatakan khafif. Lah, itu tidak membatalkan sholat meskipun 3 kali secara nuli-nuli. Contohnya misalkan gerakan mulut misalkan. Jadi kita baca Fatihah terus mulut iki mau bergerak. Itu enggak batal meskipun lebih dari 3 kali. Atau misalkan bergeraknya telinga, itu enggak batal. Nah, atau misalkan pergerakan jari-jari. Jadi misalkan pipi kita gatel terus kita kukur, itu memakai jari-jari tidak batal.
Nah, sing penting epek-epek telapak tangan iki tidak sampai bergerak 3 kali secara nuli-nuli. Ku gak batal. Jadi pergerakan jari-jari sing epek-epek iki tidak bergerak telapak tangan iki gak masalah. Apeng bergerak jari-jari sampai 1000 kali gak masalah. Sing penting epek-epek masih tetap tidak bergerak 3 kali. Ku gak masalah. Nah, wal hadasu lan hadas. Hadas iki juga membatalkan sholat. Hadas iki ail asgor wal akbar, hadas kecil ataupun hadas besar iku tetap membatalkan sholat. Hadas kecil iku misalkan keluar sesuatu dari jalan belakang, misalkan BAB atau dan lain-lain, iku membatalkan sholat. Dan ini hadas besar perkara yang mewajibkan mandi, iku ada misalkan keluarnya sperma, haid dan lain-lain, iku membatalkan sholat. Wahudusun najasati. Nah, terus selanjutnya lan teko anyari najis. Nah, dalam sarai qauluhu wahudusun najasati allati la yufu anha, yang nantinya najis iki tidak dimakfu. Jadi najis itu memang ada dua, ada yang dimakfu, ada yang tidak. Nek najisnya tidak dimakfu, iku membatalkan sholat. Tapi walau waqala saubi najasatun yabisatun fanafadhu saubu halan lam tabtul sholatuhu. Tapi nantinya ketika kita sholat misalkan pakaian ini terkena najis. Jadi kejatuhan najis, ada najis terus nemplek di pakaian kita, tapi najis yang kering. Najis yang kering loh ya. Jadi pas sholat terus ada najis yang nemplek ke pakaian kita. Nah, tapi najis yang kering iku fanafadhu saubau halan. Ketika nantinya kok dibuang seketika lam tabtul sholatu, enggak batal sholate. Nek sing batal iku nek memang najis iku tidak dibuang seketika. Nah, dibiarkan iku membatalkan. Dan iku najis yang memang baru terkena. Nek misalkan mulai awal sholat kita sholat kok sudah ada najis, beda lagi. Nah, dan iku catatannya najis yang membatalkan iku najis yang tidak dimakfu. Nah, nek najis dimakfu enggak masalah. Contohnya darah jerawat. Sholat kok delalah misalkan ada darah jerawat, iku tidak membatalkan sholat. Misalkan sholat ada darah misalkan darah gudik atau nanah dan lain-lain, iku tidak batal karena iku perkara-perkara yang dimakfu dalam sholat. Nah, tapi nek najis iku tidak dimakfu, lah iku sing membahayakan dalam sholat. Wangki syaful aurati lan kebukae aurat. Terbukanya aurat iku memang membatalkan sholat, tapi dengan catatan amdan, secara sengaja. Mulane fa'in kasyafa arih, ketika nantinya kok angin buka aurat kita, fasataroha fil hal, kemudian kita tutup secara seketika, lam tabtul sholatu, enggak batal sholate. Jadi sing batal iku nek terbuka aurat secara sengaja, enggak ditutup secara seketika, iku batal. Tapi nek kita tutup seketika, misalkan kita sholat di loteng misalkan, atau di tempat sing angine banter misalkan, kenceng angine, lah iku misalkan kok sarungnya terbuka terkena air, auratnya kok terbuka, iku kita tutup seketika, enggak masalah, tetap sah. Sing masalah iku kita tidak menutupnya seketika, kita biarkan, iku batal sholatin. Nah, mulane nek sholat iku pakailah pakaian sing bisa menutupi aurat. Nek laki-laki ya berarti auratnya antarane pusar dan lutut iku harus tertutup. Nek perempuan seluruh tubuhnya harus tertutup kecuali wajah dan epek-epek. Nek wajah dan telapak tangan iku bukan aurat. Tapi misalkan kok telapak tangan ditutupi, ya tidak bermasalah, tetap sah. Cuman nek batuk atau jidat iku harus terbuka dalam sujud, nggak boleh tertutupi. Jadi tetap pesan saya, ketika sampean sholat, pastikan pakaian kita iku tidak ada yang terbuka. Artinya aurat harus tertutup. Iku lho sing penting. Wa taghayyurun niyatilan owae niat. Nah,
berubahnya niat iku termasuk perkara yang membatalkan sholat. Contohnya misalkan ketika seseorang niat apa ka'ayan wiya al khuruja minas sholat, niat keluar dari sholat. Jadi misalkan kita sholat terus hati iki ada keinginan, aku niat keluar dari sholat, seketika batal. Beda dengan puasa. Nek puasa ngono beda. Nek puasa misalkan kita niat iku belum batal. Jadi misalkan kita puasa Ramadan ada niatan puasa Ramadanku tak batalke, niku belum batal selama belum melakukan perkara yang membatalkan puasa, contoh makan dan minum. Ku anggar belum melakukan perkara yang membatalkan, cuman niat membatalkan puasa belum batal. Tapi nek dalam sholat, uniknya sholat di situ. Sholat itu meskipun kita belum melakukan perkara yang membatalkan sholat, tapi nek ada niatan keluar sholat itu sudah batal. Wastidbarul kiblati lan ngungkuri kiblat utawa membelakangi kiblat. Jadi sholat iki membelakangi kiblat. Jadi kita sholat menghadap kiblat, lah kan wajib jadi syarat. Tetapi iki posisi sholatnya malah enggak. Posisi sholatnya misalkan punggungnya iki mau menghadap kiblat, sing wajah iki menghadap ke selain kiblat, iku enggak sah sholatnya. Wal aklu lan mangan wasyurbulan ngombe. Makan dan minum iku termasuk perkara yang membatalkan sholat. Kasiron iku qauluhu wal aklu wasyurb. Kasiron iku akeh kana ana wal makul wal masyrub au qalilan. Jadi makan minum sedikit ataupun banyak iku sama-sama membatalkan sholat. Ila ayyakuna syaksu fi hadis suarati jahilan tahrima zalik, kecuali kalau memang orang yang sholat itu tidak mengetahui, jahil bodoh sing udur loh ya, itu tidak mengetahui haramnya makan dan minum dalam sholat. Jadi ngeten, ketika kita sholat kok memang kita tahu makan minum iki membatalkan sholat, kok dilakukan sedikit ataupun banyak tetap batal. Tapi nek orang bodoh sing udur ki piye, sing memang dia misalkan contoh misalkan seseorang yang Kristen atau non Islam masuk ke agama Islam, belum sempat belajar kitab kuning, belum sempat belajar masalah sholat, terus dia langsung sholat, nggak tahu kalau makan minum iki membatalkan sholat, itu beda lagi, nggak masalah. Tapi tetap dia wajib belajar, eleng-eleng, tetap wajib belajar. Tapi kita sebagai orang Indonesia sing Islamnya mulai lahir, iku tetap harus wajib belajar ilmu agama, terutama bab sholat. Dan iku misalkan kita nggak tahu makan minum iki membatalkan sholat, iku terlalu. Karena apa? Kita Indonesia iki mau kebanyakan masyarakatnya iku Islame iki mulai lahir. Kebanyakan umumnya. Jadi harus tahu ilmu agama, mulane belajar ngaji iku penting. Wal qahqahatulan guyu latah-latah. Jadi tertawa terbak-bak iki juga membatalkan sholat. Nah, tertawa sing ada suarane. Nek tertawane enggak ada suarane enggak usah dibahas, iku enggak masalah. Cuman mongap-mangap saja tanpa ada keluar suara tertawa enggak masalah. Waridatulan murtad ki apa? Wahya utawi riddah iku qatul Islam bi qaulin au fi'lin. Keluar memutus Islam dengan ucapan atau pekerjaan iku namanya riddah, keluar dari Islam. Nah, contohnya sing ucapan misalkan dia sholat terus dia mengucapkan aku pengen keluar dari Islam, naudzubillah. Lah niku seketika batal salate. Naudzubillah, dan dia wajib kembali ke Islam. Terus atau dengan pekerjaan misalkan, jadi pas posisi sholat, tengah-tengah sholat malah sujud kepada berhala, lah itu bermasalah. Mulane kita dikai nikmat Islam iman iki mau, yuk kita gunakan untuk melakukan sholat, dan kita tetap belajar carane sholat dan perkara-perkara penting yang diwajibkan kepada kita. Mau di belajar itu tak kenal
tidak mengenal waktu. Tidak mengenal waktu artinya kecil ya tetap kewajiban belajar, dewasa tua tetap wajib belajar. Mulane ngilmu iku penting, karena tanpa adanya ngilmu kita beribadah iki percuma. Mulane beribadahlah dengan menggunakan ilmu, salatlah dengan menggunakan ilmu, karena ilmu iku sangat penting.